ayat utawa kalimat zikir sing niat pahala ganjaranipun ditujukan kepada mereka, maka Allah akan mewajibkannya dia masuk surga. Banyak sekali juga riwayat di mana ada orang meninggal kemudian ketika di akhirat dimasukkan di derajat yang begitu tinggi. Ini riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika dikasih derajat yang tinggi, dia mengatakan anna li hadhi, ini kayaknya bukan punya saya. Maka dikatakan punya kamu kok bisa istighfari waladika lak, karena upaya memintakan ampun dosa-dosa kamu dari putra putri kamu yang masih hidup setelah kamu meninggal, sehingga diampuni dosa kamu dan diangkat. Maka ini fungsi ini anak soleh ya dakulah niku ngeten niku. Anak soleh sing dongane tiyang sepah. Kita sudah jelas di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, waqfid lahuma janahum, ya, waqfir rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, waqfid lahuma janahum rahmah, waqfir rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, ya Rabbirhamhuma, wahai Tuhanku senantiasa rahmati keduanya, yakni kedua orang tua, kama rabbayani shaghira. Ini ayat birrul walidain. Bakti sama orang tua itu wajib. Ada 2 ayat, ada 3 ayat yang selalu perintahnya ini berkaitan. Allah katakan, waman atiullaha wa rasulah, sampai taat Allah kok enggak taat Rasul, enggak ada manfaat. Harus kedua-duanya. Aqimus shalah wa atuz zakah, enten tiyang belum salat ora belum zakat, maka enggak ada manfaat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada beberapa orang enggak mau zakat, diperangi sama Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga, ketika Anda anishkurli wali walidain, kalau kita merasa dapat banyak kemudahan, kemudian kita syukur kepada Allah, tapi nggak syukur kepada kedua orang tua, nggak ada manfaatnya. Ketika Anda syukur kepada Allah, juga syukur kepada orang tua. Kenapa? Orang tua yang menjadi sebab kamu lahir di dunia, ya, yang menjadi sebab kamu lahir di dunia. Berarti birrul walidain jelas wajib. Jelas apa? Wajib. Kalau masih hidup, ya, kata Allah, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, jangan berkata jangan dibentak, jangan dipukul, jangan diludahi. Berarti disantuni, disayang, dirahmati, diperhatikan. Itu kalau masih hidup. Tapi kalau meninggal bagaimana? Datang seorang lelaki kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna abawaya qad mata, saya punya kedua orang tua telah meninggal keduanya, afa birru anhuma, apakah masih sempat saya bakti kepada keduanya? Kata Nabi, ya. Apa itu? Ad-du'a lahuma wal istighfar lahuma. Doakan keduanya, mintakan ampun atas dosa keduanya. Wa infadu ahdihima, kalau dia punya rencana baik, langsungkan, teruskan, jangan berhenti pada tangan kamu. Wa birru asdiqaihima, kamu baik kepada para kerabat-kerabatnya, kamu menyambung tali silaturahim daripada saudara-saudara dan familinya, itu termasuk birrul walidain. Jelas ini ya. Jadi kalau udah meninggal, kita banyak doa untuk mereka. Kita banyak doa untuk mereka. Kalau kemudian ini kira-kira pahalanya nyampe apa enggak? Mungkin memang ada khilaf di sini. Tapi Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, pemimpin madhab Hambali, beliau mengatakan pahalanya akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha
الله حي الباب لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين هويت القدس وسلاسل من قل الله أحد والمعوذتين وما نسمع هنا من سببه إلا أباه مسكنا Saudara Mbah Sami, Pak Rakiti, Pak Parti, Pak Nurhadi, Pak Sumina,
Pak Nyono, Pak Sugeng, Mbah Pini, Mbah Jirah, Pak Miswan, usulihim wa fuhim, uki matian satu kula dengan para keluarga dengan para masyayikh dengan usulihim wa fuhim, walidina walidikum khasanatil a'atukum amanullah yataghasyahu birahmah wal maghfirah ila hadratil yamin. Hamdan sallallahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fihi kulli hal. Alhamdulillah fi ni'amihi wa mazidihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا ولك الحمد دارين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت حين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى تعرف الارض ومن عليها وانت خير الوارثين. اللهم حسب صلنا قرآن القرآن العظيم من قول لا إله إلا الله من الله ومحلنا واستغفر وسبحنا واستغفرنا وصلنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المجلس عاجلة واصلة ورحمة نازلة وبركة إن شاء الله وجل حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا إلى سيدنا الإمام المهاجر إلى الرحمن بن سلمى ورسوله وفوره سيدنا القدر محمد بن عبد العلي سيد محمد بن علي مولى الله وابنه كالشيخ عبد الرحمن السلام وابن عبد الله بن حبيب العندس وابن عبد الله عبد السعدني ثم إلى سيد أخي جد الشبكة الصالح وآخر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحاجي سيد عبد الرحمن بن محمد الجبري والشيخ أبي يوسف بن عابد الحسني ثم إلى سيدنا قطب العباس المهم حبيب بن عبد الرحمن الطرش الشيخ عبد الله بعراس ثم إلى رسول القدر السد وخاص عباد بغداد الحبيب الإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد والصالح وفريه والمتسلمين ثم إلى الحبيب بن علي بن محمد بن سلمى الحبشي والحبيب علي بن الحبشي بن علي أحمد بن الحبشي ثم إلى المعالي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى محمد بن نادس الحبشي ثم إلى الحبيب علي بن عبد الله بن سعيد بن دينار الحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب حسين بن محمد بن الحداد وابن الحبيب محمد بن طارق عبود والأباب محمود بن يوسف عطاس ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن طارق عبود ثم إلى الحبيب حسن بن صباب عبود ثم إلى الحبيب جعفر السلسلاب بن أبي عبد الغالب السلسلاب والحبيب عبد السلسلاب ثم إلى الحبيب صالح بن موسى الحامد الحبيب حسين الحامد الحبيب محمد بن أبو بكر بن عبد البر بن السلام ثم إلى علي بن عبد الله السعيد
ثم إلى أبي عبد القادر مسلسل أبي عبد القادر محمد البكي وابن عبد الله بن عبد القادر البكي ثم حبيب على الإمام الله ثم إلى كيد بن أبو صحيح ثم إلى خالد بن كلك يا هاشم عشري محمد تناس يا سيدي مسلم يا عبد الله منير يا أحمد يزيد ثم إلى عبد الكريم مع حسين الزبيدي ثم إلى عبد الحميد بسرقي معصوم الحسن ثم إلى جميع الكاسين ما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغربة ونقصد الله إله Sina Babarni Sami Basaki Tibabati Barhati Basukina Bamyama Basana Babini Basina Basna Usulihim Wafil Sumailan Walidina Walidikum Khasa أمتنا أمتكم عما أوصيناهم ما ثواب ذلك منا إليهم واجعل حجابا لهم إلى النار وسترا لهم إلى النار ونجاة لهم من النار وفكاكا من النار واشتراء من النار وبلغنا الفردوس على منازلها واكتب لهم به من أثهر أجره وغفره وسكن موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به إلى أعلى الدرجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح اللهم ادخل في قبورهم الريحان والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا صراط وإذا استهينا معا اللهم ارحم تضرعنا واجبر بسرنا واقبل دعاءنا واختم بالصلاة أعمالنا وأمرنا والإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تأخذنا لغيره واجعل آخر كلامنا الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا على حي وبسنا على يمين وابعثنا عليه بعز ورفعنا وفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سعيد اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا ربنا اغفر لنا وأخواننا وزوجنا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا لمن آمنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة الجميع ونستغفر الله والفاتحة. Istirahat sautawis 5 menit, monggo sampai kali dipun doa. Tadi sedikit kita membahas tentang adab-adabnya haji. Jadi orang berhaji itu jangan sampai salah niat. Utamanya adalah memang kita menuju kepada rumah Allah adalah mengagungkan tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita diundang oleh Allah. Ada orang mungkin mengkritik, ini apa orang Islam itu katanya nggak mau nyembah berhala, ini giliran dia sholat sujudnya sama kan? Ka'bah podo Ka'bah ya seperti itu. Podo bagi otaknya. Kita sujud ke Ka'bah itu bukan berarti nyembah sama Ka'bah. Ka'bah itu hanya sebagai arah supaya sujud kamu kepada Allah jadinya benar. Arahnya kemana? Ke Ka'bah. Saya kasih gambaran, jangan misalnya pengen bantu masjid, bawa duit, kemudian infak, ya, supaya duit yang kau infakkan tersalurkan kepada masjid, ya berarti dimasukkan di kotak infak mas. Kita oke? Dalam kotak infak parkir nekon pasar, mlebu masjid kamu betul. Berarti masuknya ke kotak infak itu hanya sebagai sarana supaya keinginan Anda tersalurkan. Sama kita beribadah, sujud menghadap kiblat. Kiblat kita adalah Ka'bah, bukan kita nyembah sama Ka'bah. Nyembahnya tetap kepada siapa? Allah.
Ka'bahnya sebagai arahnya saja. Ketika kamu nyembah kepada Allah dengan sholat kamu, cara menghadap yang benar, arahnya kemana? Ke Ka'bah. Kemudian yang perlu kita ketahui itu orang datang ke mana? Ke Baitullah, ke Ka'bah, berbondong-bondong mau sujud ke sana, mau nyembah ke sana. Berarti sama dengan nyembah kepada berhala. Mungkin aja jawaban yang lain begini. Sebenarnya kita ini kenapa sujud kita ke arah Ka'bah? Karena kita hanya hamba yang taat kepada perintah. Allah katakan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi apa maknanya? Allah punya hak 'alan nas yang harus dipenuhi oleh manusia. Kalau dalam bahasa kita ini kalau tangan Allah ya 'alan nas, Allah punya hak untuk manusia. Yang mana manusia itu punya hutang. Kalau dalam bahasa fikih, lam itu bermakna sahibul hak, pemilik hak. Ala itu berarti yang terkena tuntutan. Berarti yang punya hak Allah, yang kena tanggungan adalah manusia. Artinya manusia punya hutang kepada Allah yang harus dipenuhi. Apa itu hutangnya kepada Allah? Qasdul bait atau hijjul bait. Hijjul bait itu berarti sengaja datang ke rumahnya Allah. Inna awwala bait ya wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang rumahnya Allah, rumah pertama yang dibangun di atas dunia ini Bakkah, ini Mekah sana. Jadi kita ke bait itu sebagai bentuk perintahnya Allah. Datang ke haji kepada Baitullah sebagai bentuk perintahnya Allah. Kalau nggak diperintah ya kita nggak ke sana. Sama dengan para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam fasajadu ila iblis. Di saat Allah perintahkan kepada para malaikat, malaikat sujud sama Nabi Adam, malaikat pun nurut sujud kepada Nabi Adam. Ini kalau tidak diperintah sama Allah, malaikat nggak sujud sama Nabi Adam. Dan juga jangan dimaknai sujudnya malaikat kepada Nabi Adam adalah sujudnya malaikat makhluk kepada Nabi Adam juga makhluk. Makhluk sujud sama makhluk, bukan. Tapi sujud yang di situ bermakna ta'zim, hormat. Karena memang hormat di saat itu adalah dengan sujud. Tapi juga ada yang memaknai sujudnya malaikat kepada Nabi Adam hakikatnya sujud kepada Allah. Seperti hari ini kalau kita sujud kepada Allah, kiblatnya adalah Ka'bah. Malaikat saat itu kalau sujud kepada Allah, kiblatnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang jelas kita datang ke Ka'bah sujud bukan karena keinginan kita, karena perintah Allah. Seperti malaikat diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kalau nggak mau, nanti jangan-jangan seperti iblis. Ya, tapi kalau mereka maaf orang-orang kafir, mereka sujud sama berhala, siapa yang perintahkan? Ono ngabuatan ayat itu. Wong kafir sujud itu kalau reco misalnya. Ono ngabuatan ayat itu. Hadisnya itu ngabuatan. Gak ada yang memerintahkan. Berarti karepe sapa niku kang kafir sujud teng berhala niku? Karepe piyambak iki. Lah sing merintah ada yang tanggung jawab nanti. Apalagi yang memerintahkan adalah Rabbul Alamin, Allah pemilik semesta alam dan pemilik surga dan neraka. Berarti tidak ada masalah. Maka daripada itu sangat tidak sama ketika kita sholat, sujud kepada Ka'bah, atau kita haji datang ke sana kemudian sujud di depan Ka'bah, sangat tidak sama seperti orang kafir sujud kepada berhala. Pun wis pokoke lek saged berangkat haji ojo niat mek dagang. Misalnya zaman kok nek Saudi iki sing larang opo? Rokok surya. Pengalaman itu. Paling tahu di TV ya.
Ya. Apa sing larang? Wis fokusnya kuwi tok misalnya. Golek badi saja. Kalau seandainya kita ada tujuan ke situ, ya boleh, cuman itu jangan menjadi tujuan asli. Tabak saja sifatnya. Tujuan utama kita hanya untuk memenuhi panggilan Allah untuk datang ke mana? Ke Baitullah. Ini satu nikmat ya, ibu simpen sama bapak Minto dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya. Mungkin kalau dengan ketularan ini. Dari sakit daftar, tinggal sakit daftar. Sing sampun daftar panjang umur ngantos gerakan. Sing derek gadah niat dan duweni. Terus dunia itu repot mboten. Duit enek niat reneh repot mboten. Mentol ganteng ya boleh jalan ini. Masya Allah. Ini satu keuntungan. Dan kemudian Masya Allah, sebenarnya kalau mau kita bicara tentang Baitullah luar biasa. Luar biasa sekali. Di situ ada yang pada ini sebenarnya orang haji itu ibadah untuk mengenang. Kita mengenang Ka'bah berarti mengenang Nabi Ibrahim. Ada Hajar Aswad, dalam riwayat Hajar Aswad itu diturunkan di saat Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Ada juga riwayat dikatakan ketika Nabi Adam turun. Tapi yang jelas Hajar Aswad itu banyak riwayat menyebutkan warnanya putih, nggak jadi hitam kecuali karena disebut tangan-tangan pendosa. Ya, bahkan ada seorang ulama termasuk setelah zaman Nabi Muhammad. Kami tadi baca dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Al-Maliki. Katanya lihat, kelihatan warna putih sebesar biji gandum. Kemudian tapi semakin tahu semakin hilang. Warna putihnya kayak apa? Dulu Hajar Aswad itu ada yang mengatakan warna putihnya seperti perak, ada yang mengatakan seperti es, jadi putih beneran. Kalau sekarang hitam. Dan yang jelas riwayat yang berbeda ini, yang jelas Hajar Aswad adalah batu dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang jelas luar biasa. Ada yang mengatakan kalau Anda bisa menyentuh itu termasuk yaminullah, tangan kanan Allah yang ada di atas dunia. Nanti akan jadi saksi macam-macam sudah. Tapi yang jelas ketika kita menyentuh seperti wejangan Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, kamu itu lelaki yang gede, aja ngengkel ngotot pengen nyentuh Hajar Aswad. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Mungkin ya kamu juga terdesak menjadi dapat bahaya, atau kamu ngengkel keluarkan semua tenaga kamu, mungkin sampai nyikut ada orang yang terzalimi oleh kamu. Makanya kalau awak cilik ini ngengkel lebuan, ini alamat penyakit. Orang zalim tapi mazlum nih. Orang nopo ini menganiaya tapi teraniaya. Jangan ngengkel, rezeki. Tapi yang jelas betul sah ngengkel mohon. Sebenarnya buat sakit pisah. Tidak bisa nyentuh. Orang itu pisah gawe cutek di nopo ini di demok nih. Orang itu cutek pisah di tangan kalau demok terus dicium dan seterusnya. Ya, yang jelas sampai para ulama ini nyentuh hukumnya bukan wajib, nyentuh hukumnya sunnah. Kalau sampai sama ngejar perkara sunnah, kalau sampai sikut ikut hukum sunnah wajib, sunnah haram. Ikut hukum sunnah haram. Ente ikut hukum sunnah berkop itu Hajar Aswad. Ente lembutan. Ada. Jadi kalau Anda kejar nyari perkara sunnah harus ngikut yang hukumnya haram, ya berarti cara wong dodolan napa niki boten badi malah rugi. Boten wis. Pokoke damel ilmu, orang gawe okol, ngoten nggih? Orang gawe okol, misale nggo rantai mobil, terang bisa tak kepuk gitu ya. Dan yang jelas luar biasa di sana ya, di Masjid Haram, di Baitul Masjidil Haram itu luar biasa sekali. Pun sing jelas lek teng mriko nggih, jangan hati benar-benar ditata. Soalnya gampang mustajab. Bersama nyawa uang bulan ki waktu bulan digolein. Kan itu sama jendela terus aja. Jadi hati-hati lah. Luar biasa sekali di sana, Masya Allah. Pun
Wes itu sedikit. Jadi kita dengarkan tausiah agama. Mumpung guru kita Habib Ahmad Muhajir datang ke sini, kita ambil ilmunya. Semoga memberikan support kita semangat untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bihaqqi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul muhtaramin, para kiai, para satid, para sepuh, para tokoh, sedaya kemauan yang tidak dapat saya sebutkan sekalipun satu demi satu tanpa sedikit pun mengurangi rasa kawat pada wajah Mustoyo wabil khusus sahibul majlis saat ini pun Ustaz Musta'in Kamali saha sahibul bed macam ini pun Pak Harminto saha ibu simpan sekeluarga. Kita doakan khususnya sahibul bed umumnya keluarga dinas dan sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa panjang umur, sehat walafiat fi taatillah wa rasulih, dan selalu dimudahkan oleh Allah segala urusannya, baik urusan dunyawiyah lebih-lebih urusan ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadirin wa hadirat, muslimin muslimat, jamaah jama'iyatul khair rahimakumullah wa hafizakumullah. Ini kurang lugu mawar ya. Kalau terbiar iman daripada sematu. Ya, terakhir. Dan kursi antum. Ya, mesti yang penting untuk makola tentu makola. Sebenarnya itu didengarkan ya ucapannya semua soal dan bisa manfaat. Alhamdulillah, rahmatullah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau dengan ditakdirkan kembali oleh Allah bisa duduk bersama di majlis yang mulia, di acara yang mulia, maka harapan keluarga jenengan tidak pulang dari majlis yang mulia punika, melainkan betul-betul diangkat derajat keluarga jenengan, diampuni dosa keluarga jenengan, dan diubah keadaan keluarga jenengan ke keadaan yang lebih baik, bahkan keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan Ramadan ya telah berlalu, bahkan di sawal-sawalnya juga beberapa hari lagi akan habis. Para ulama mengatakan Ramadan itu ibarat kayak madrasah. Kalau panjenengan dididik baik nafsunya ya, baik mujahadahnya dan yang lain-lainnya ya, ibadahnya. Kalau panjenengan betul-betul dididik dengan dari Ramadan menjadi lebih bertakwa, maka ya begitu. Nah, jenenge pendidikan Pak.
itu pasti enek sing berhasil, enek sing gagal. Ramadan sudah berlalu, ya yang berhasil, sing gagal ya gagal. Pertanyaannya, sing gagal itu siapa, sing berhasil siapa? Maka yang tahu adalah masing-masing daripada kula panjenengan. Yang tahu kita, yang bisa mengetahui ide berhasil atau tidak, yang kita sendiri, tidak usah menilai orang lain. Bagi aku berhasil kayak gak, tidak usah. Tapi yang tahu bahwasanya kula panjenengan berhasil di bulan Ramadan atau tidak, itu kula panjenengan. Tapi para ulama juga memberikan gambaran, ada tandanya katanya. Di antaranya kalau panjenengan itu insya Allah berhasil di bulan Ramadan itu kalau ketaatan, kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tetap kita lakukan setelah bulan Ramadan. Istimrarut ta'ah itu ya. Jadi ketaatan itu kontinu, tidak berhenti. Biasanya ngaji Quran ya setelah Ramadan ngaji gitu. Atau biasanya 1 juz, berarti setelah Ramadan ya tetap 1 juz, syukur-syukur lebih. Biasanya qiyamul lail ya, walaupun terpaksa ya, paham ya, karena ada taraweh, ada qiyamul lail bersama, ikut-ikut biasanya qiyamul lail ya. Berarti setelah Ramadan kalau jenengan berhasil itu terus terjaga. Ya biasanya rodok medit tuh, gak tau sedekah ngene. Tapi Ramadan karena akeh sing kei buka, ya ikut-ikut, termotivasi. Akhirnya jadi wong loma. Maka kalau Anda berhasil, maka jenengan senang sedekah itu terus berlanjut walaupun Ramadan sudah usai. Nah, makanya ya, jangan sampai diwanti-wanti. Jangan mau masuk Ramadan itu kan diwanti-wanti kon persiapan mulai Rejab sampai Syaban 2 bulan sebelum Ramadan. Kenapa? Kok dari orang sekolah itu ya. Orang itu sing gak berhasil itu biasanya sing gak ada persiapan. Nah, bocah sekolah ini biasanya ya, yang tidak berhasil ini sing menganut sistem SKS ya. Sistem kebut semangat. Nanti sesuk ujian saiki belajar, gak turu belajar sewengi di ujian besok. Setelah ujian hilang lah ilmunya, gak berhasil. Orang seperti itu tidak akan berhasil. Nah itu jangan sampai mudah-mudahan bukan yang seperti itu. Jadi masuk Ramadan ya ibadah, ya puasa, ya qiyamul lail, setelah Ramadan habis. Padahal wong sekolah itu dinyatakan berhasil duduk kok duwe ijazah Pak. Waktu dia kerja dites lulus, di masyarakat diperlukan ilmunya bisa. Tapi kalau cuma tulisan-tulisan tok buat apa? Nah, maka kalau panjenengan cuma kita yang tahu berhasil atau mboten, dan itu introspeksi bagi kula panjenengan. Dan Ramadan adalah momen seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus harusnya Ramadan itu usai, maka urusan kula panjenengan kalih Gusti Allah itu juga harusnya sudah selesai. Anda sudah tidak punya masalah karena Gusti Allah, harusnya tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Akan nanti ditutup dengan zakat fitrah itu ya, pensucian wis lengkap Pak. Maka harusnya selesai urusan dengan Gusti Allah. Kok masih ada sing bermasalah dengan Gusti Allah, maka itu salah diri. Karena di Muhammad itu jelas ya, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahullah. Barang siapa dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, sik urip, sik sehat, sik sempat, tapi ternyata selesai Ramadan
tidak mendapatkan ampunan dari Allah, gak mendapatkan rahmat dari Allah, maka kata Nabi Muhammad, ab'adahullah, mudah-mudahan jauh dari rahmat dari Allah. Itu kenapa seperti itu? Gambarannya adalah jenengan ki duwe anak atau duwe kanca kok modali sak jaluke. Jaluk sak miliar, 2 miliar, iki nek kanca ngene enak iki. Tak modali. Berapa pun tak modali. Wis dimodali, ditunjukkan pasar sing paling rame, paling laris. Wis dodolan ning kene. Terus gagal lah. Kira-kira piye? Gideg apa ndak jenengan? Wis dikei dhuwit sak jaluke dimodali los-losan. Saya tunjukkan di sini pasarnya, nggih. Pasar sing paling rame, perputaran perdagangannya. Loh, gak bisa dodolan, rugi. Sama nih. Orang masuk Ramadan kok metu rugi, itu sama seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW geram. Ini wong berarti sudah tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka harusnya selesai. Hubungan kita dengan Allah sudah selesai, pun aman. Masalahnya adalah hubungan kula panjenengan sesama manusia, dan ini lebih berat. Jadi kita ini urusan karo Gusti Allah bukan untuk diremehkan ya, tapi kula panjenengan iki urusan karo Gusti Allah karo urusan karo manungsa. Luweh ribet, luweh ruwet, luweh panjang urusan dengan manusia. Gusti Allah itu makanya dinyatakan wa amma man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahkan gitu. Jenengan ku nek salah karo Gusti Allah kok tobat tenanan terus disusul dengan melakukan amal-amal soleh, maka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Karena hadis ini arti sayyi'atul hasanata tamhuha. Ulama ada yang mengatakan dihapus itu artinya wis keenek lah, sak catatane. Jadi betul-betul dilupakan. Ada yang bilang enggak, catatannya enak, tapi gak bakal diungkit di Gusti Allah. Gak diungkit, gak disebarkan. Rahasia negara, tenang jenengan. Pokoknya tobat tenanan disusul dengan perbuatan yang baik, maka maksiatnya dianggap hapus, tidak ada, diganti dengan kebaikan. Gusti Allah. Nek menungso, jenengan ini salah, urusannya duit misalkan, duitnya harus dibalik, ini harus jalur maaf. Setahun, 2 tahun, 10 tahun Pak gak lali. Bahkan kadang-kadang dadekne kartu as sebenarnya. Jadi nek duwe kelemahan, ngono sedek dendam karo jenengan ya. Nah, kalau ada kesalahan, malah dicekeli, Pak. Bukan nek apa-apa tak tok nih kelemahan. Itu manusia. Kan jenenge pepatah niku apa kan? Apa bahasa Indonesia ya? Nila setitik rusak susu sebelahnya. Jenengan apike wae, salah pisan ya karo menungso iki. Langsung kebaikan-kebaikan itu tertutupi. Wa auzubillah. Makanya repot. Urusan sama manusia itu repot, makanya hati-hati. Makanya sampai kaidahnya kan hukukullah atau haqqullah mabniun 'alal musamahah. Urusan karo Gusti Allah ini musamahah. Wis gampang lah. Gampang dipetung, gampang diampuni nggih. Karena Allah itu sifat dominannya adalah Ghafurur Rahim, pemurah, pengampun, penyayang. Tapi hakul ibad atau hakul adami mabniun alal musyahah. Dasarnya adalah persengketaan, mesti gawa. Urusan sama manusia pasti panjang. Makanya diadakanlah setelah Ramadan sudah hubungan dengan Allah baik, bulan Syawal dieneknya halal bihalal. Itu sebetulnya cuma simbolis saja.
Jadi halal bihalal itu apa? Ya silaturahim, Pak. Menyambung silaturahim antara manusia, antara makhluk Gusti Allah. Untuk apa? Mengeklirkan urusan antara makhluk-makhluk tersebut supaya apa? Hubungan jenengan karo Gusti Allah sudah beres, sudah baik, hubungan dengan manusia dengan baik. Karena jenengan itu hubungannya karo Gusti Allah apik ya. Masih ahli sholat, ahli zakat, ahli poso, ahli sholat sunnah, tapi kok bermasalah dengan manusia yang lain, maka jenengan di sisi Allah juga tercatat orang yang bermasalah. Hati-hati ya. Jadi jangan Anda ini cuma baik, penting urusan harus Allah beres, tapi dagang ngapusi misalnya, tukang ngapusi, tukang ngelarani artinya wa na'udzubillah. Jangan ya. Di hubungan dengan manusia harus baik, hubungan dengan Allah juga harus baik. Akhirnya imbang, Pak. Imbang. Baru kita dinyatakan menjadi orang yang baik. Makanya diadakan halal bihalal. Dan sudah sering saya katakan bahwasannya di Islam itu ada momen, tapi bukan berarti aja salah, akhirnya kita cuma beribadah di momen itu saja, bukan ya. Tapi artinya enak halal bihalal yaitu cuma momen di bulan Syawal. Al-Quran misalkan jenengan disuruh memperbanyak di bulan Ramadan, bukan berarti terus di luar Ramadan oh berarti kan ngaji Quran, betul ya. Istighfar Rajab berarti di luar Rajab gak istighfar, oh tidak. Tapi tatkala datang momennya ya di situ berarti kita tekankan, kita fokuskan ibadah tersebut. Syawal ya momennya halal bihalal, makanya kita fokusnya keliling halal bihalal ya. Ya tetap ngaji, ya tetap istighfar gitu ya. Tapi bukan berarti jenengan akhirnya silaturahim cuma bulan Syawal. Lagi ya jangan keliru nih. Jadi ada momen, tapi bukan berarti ibadah itu cuma dilakukan di waktu tersebut. Karena ibadah itu ya, kaidah itu ibadah itu ya kapanpun, dimanapun dalam keadaan ibadah itu kapanpun, Pak. Asline ya. Kapanpun berarti apa? Yo bengi, yo isu, yo awan, yo sore. Bukan kok megol sholat 5 waktu. Sebetulnya ya, kita ingat Allah, kita zikir pada Allah. Sebetulnya itu kapanpun. Ya saya dewe gak iso. Kita seperti orang-orang soleh belum bisa, ya niru-niru sedikit. Makanya ada anjuran itu menghidupkan antara maghrib dan isya, menghidupkan antara asar sampai maghrib, menghidupkan subuh sampai keluarnya matahari, menghidupkan sebelum azan subuh itu sudah. Ya waktu-waktu itu kita ambil kalau kita belum bisa menghidupkan 24 jam untuk ibadah. Tapi seharusnya kalau panjenengan itu ibadah itu kapanpun, kayaknya waktu nih, yora sore, yora awan, harusnya ibadah. Kemudian dimanapun, apa artinya dimanapun? Bukan cuma di majelis, jangan yang majelis zikir. Jadi di luar majelis tidak. Di masjid baca Quran, di luar masjid atau nggak tadi ya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa haji, bisa umroh. Waduh ini pas kebetulan yang Mekah, pol-polan ibadahnya. Wah ini yang Masjid Nabawi, sholat banyak. Mulai di Indonesia balik naik. Karena apa? Ini kan karena itu berarti tergantung tempat. Jadi ibadah itu dimanapun. Arab neng Mekah, Arab neng Madinah, jenengan Arab neng Inggris, apa neng di Arab neng Tulungagung, Arab neng Keras juga tetap ibadah. Di rumah ibadah, di masjid ibadah, neng pasar ya tetap ibadah. Karena dimanapun. Ya paling tidak jenengan masuk pasar baca doa untuk masuk pasar. Jalur yang saya mustahil insya Allah ya. Siapa nih Pak? Mungkin saya sobone pasar mana gitu. Jenengan kempiro mlebu metu nih. Kalau baca doa, oh masya Allah gitu. Jadi bukan hanya di masjid, dimanapun ibadah. Terakhir dalam keadaan apapun.
Nah itu kan enggak. Sehat berarti budal pengajian. Rada kering spray dhisik. Kena alasan yang gune guse kan ono ya. Terang budal. Rada gremes. Waduh ini alasan iki. Sedekah wah nek duwe sedekah. Rada seret mandek malahan iki Pak. Ini keliru nih. Anda itu harus ibadah dalam keadaan apapun, sehat, sakit, panggah ibadah. Duit sedekah. Berarti jumlahnya lebih banyak. Gak duit, ya tetap sedekah. Walaupun jumlahnya malah titik, karena kebetulan Anda punya uang. Biasanya misalkan begini wajah-wajah itu loh biasanya. 500.000. Dan sugih majlis. Biasanya misalkan 500 atau 100. Ya nanti duit, berarti sak duitmu Pak 2.000. Bahkan 500 rupiah. Tetap dalam keadaan apapun panggah ibadah panggah sedekah. Apa meneh sing repot iki sedekah ngenteni sugih. Terus kuwi sampai mati Pak kowe. Gak bakal nih. Jadi jenengan itu kalau mau melakukan apapun jangan menunggu ini, menunggu jangan. Nunggu sehat, nunggu sukses, nunggu mau jangan. Gak budal-budal jenengan ya. Lakukan yang Anda bisa, yang Anda mampu. Yang penting tetap ibadah. Maka nih sebetulnya ibadah itu enak batasannya. Jadi kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Hanya saja itulah indahnya Islam ya. Kudu enek momen-momen ya. Biar kita ini dan juga untuk silaturahim. Silaturahim bukan hanya bulan Syawal. Apalagi ke orang tua ya. Ini agak jauh dengan orang tua ini, jangan mosok nggone wong tua ini setahun sekali. Marah nih. Jangan. Kalau ada kesempatan ke orang tua sesering mungkin, sesering mungkin. Jadi silaturahim itu terus. Jaminannya, ya, jaminannya Kanjeng Nabi dalam salah satu hadis kurang biro 15 menit. Jadi ini sampai jam 10 ya. Dalam salah satu hadis banyak ya, tentang silaturahim itu banyak. Nabi Muhammad pernah menyampaikan bersabda, man sarrahu ayyumadzalahu fi umrih wa yuwassa'lahu fi rizqih wa yudfa' anhu maitatus su' falyattaqillaha wal yasil rahimah. Niki kunci sukses Pak. Iki jenengan amali tenan, insyaallah hidup Anda akan berubah. Kanjeng Nabi mengatakan sapa pengen didawakne umure gak cukup ngoten, tapi juga disertai diluaskan rizkinya, yang terakhir dijauhkan daripada kematian yang buruk. Kematian yang buruk, kematian yang enggak baik Pak. Sudah dirasa-rasa ya, berarti su'ul khotimah ya. Berarti kalau Anda dijauhkan dari mati yang tidak baik, kebalikannya berarti Anda dimatikan dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khotimah. Berarti ini paket lengkap. Umure dawa, rezekine lancar nggih. Dan saya garis bawahi nggih, rezeki itu duit tok ngoten nggih. Kesehatan nggih, ketenangan dan yang lain-lain. Rezekinya lancar, gak cukup wonten, ditutup usianya dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khotimah. Karena ngenten Pak, enek wong tuwa umure tapi seret, kan gak pernah bisa. Umure tuwa tapi rezekinya tidak dilancarkan oleh Allah. Wa na'udzubillah ya. Atau rezekinya lancar tapi cepat mati. Gelem sampean. Itu kayak pirang triliun. Piro 200 piro deh enggak. Nah, kayak dikene sampean tapi seminggu neh dengan budak. Kira-kira gelem kan? Gak gelem, Pak. Atau sugih panjang umur tapi naudzubillah ditutup usia dalam keadaan su'ul khotimah, tidak manfaat juga.
Karena kehidupan yang hakiki nanti di akhirat, yang abadi. Kalau kita cuma sukses di dunia tidak dibawa ke akhirat, percuma Pak. Karena yang abadi nanti di akhirat. Dan jenengan pengen paket lengkap, jadi umurnya dawa, rezekinya lancar, meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Kata Nabi Muhammad, falyattaqillah, siji jaga takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Sudah sering dibahas ya. Takwa itu ya pokoknya intinya Anda yang diperintahkan Allah jalankan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Yang dilarang Allah jauhi dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaganya jenengan. Ojo dilakoni, pokoknya anti yang dilarang Gusti Allah. Sing diharamne anti. Yang wajib dilakukan dengan maksimal. Itu takwa. Jenengan jaga itu satu. Apa sudah cukup? Gak cukup. Makanya ini kita hubungan dengan manusia begitu pentingnya ya. Bahkan untuk kesuksesan kalau panjenengan tentu gak cukup. Takwa berarti kan hubungan kita dengan Allah sudah baik, maka falyasil rahimah, menjaga silaturahim. Makanya kalau ada orang yang seneng qati'ur rahim, memutus silaturahim, jangan berharap sukses. Kalaupun sukses, jangan berharap bahagia. Kalaupun kita bahagia, ditakutkan nanti meninggalnya dalam keadaan yang tidak baik. Hati-hati Pak. Dalam hadis lain Nabi Muhammad menegaskan qati'ur rahim la yadkhulul jannata qati'ur rahim. La yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahim. Tidak bakal masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Yang perlu digarisbawahi, nah ini sering salah pun, ini sebagai penutup bisa kurang 1 menit. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini penting Pak, karena sering salah apa silaturahim itu salah mengartikan. Habib Abdullah dalam kitabnya beliau mengatakan wa yanbaghi lil insani ayyasila arhamahu wa illam yasiluhu wa yuhsin ilaihim wa illam yuhsinu ilaihi. Hendaknya seseorang itu menyambung silaturahim kepada kerabatnya walaupun kerabatnya atau temannya tidak menyambung silaturahim kepadanya. Jadi mendatangi orang yang tidak datang kepada Anda, menyambung orang yang memutus hubungan kepada Anda, dan berbuat baik kepada mereka walaupun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Karena Nabi Muhammad mengajarkan laisal wasil bil mukafi. Wasil itu bukan mukafi Pak. Jadi wasil itu orang yang menyambung silaturahim, itu beda dengan mukafir. Mukafir itu orang yang balas budi. Nah ini sering salah ya. Mengatakan walakinil wasil man idza quti'at rahimuhu wasalah. Wasil, orang yang menyambung silaturahim yang hakiki adalah orang yang menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan kepadanya. Jadi silaturahim itu bukan kepada orang sing enek wong teko ning jenengan, jenengan teko ning dia. Ada orang baik, Anda juga berbuat iku jenenge barter Pak. Atau mukafir tadi ya, balas budi. Enek wong baik, Anda baik. Ada orang menyambung, Anda menyambung, itu namanya mukafir. Balas budi atau barteran Pak. Apa tidak baik? Baik, tapi itu bukan yang terbaik. Kan ada silaturahim itu ada tingkatannya. Enak sing terendah, ada sedang-sedang saja. Enak sing yang tertinggi ini menyambung kepada orang yang memutus hubungan pada kita. Wah, ini bareng nganyel nih. Ya, kalau pahalanya besar itu Pak, pasti tantangannya, pengorbanannya juga. Jenengan kan naik lomba, naik hadiah gede, ya mesti itu lombanya lebih sulit. Gak mungkin hadiah gede terus
lombane po enak ngoten nggih. Snekeran oleh 1 miliar wis mungkin lah nggih. Mungkin. Jenengan tinju benjut kabeh oleh 1 miliar itu mungkin ngoten nggih. Jadi lebih besar pasti yang dikorbankan juga besar. Makanya sampai dikatakan bahwa man arafa ma yatlub hana alaihi ma yabdul itu. Jangan tahu apa yang Anda tuju, otomatis gampang yang dikorbankan. Artinya lebih besar pahalanya pasti lebih sulit. Ya, kalau tidak sulit ya semua orang jadi wong apik, Pak. Semua orang jadi ahli surga. Jadi jangan salah, wasil itu adalah orang yang memutus. Ojo jenengan terus bodoh, halah kayak nang omahku aku gak nang omahe. Apalagi sama saudara, apalagi sama orang tua. Niki ngapunten nggih, yang masih ada orang tua, kalau ada masalah, Pak, rumusnya itu cuma satu, Pak. Kalau urusan dunia itu yang sidang Gusti Allah, orang tua pasti menang. Kalau urusan dunia ya. Tapi kalau sudah menyangkut urusan syariat itu baru kita boleh berseberangan dengan orang tua, tapi tanpa merendahkan orang tua. Jadi jenengan ini karo wong tua nek urusan dunya walaupun sebetulnya kita benar, dia enggak salah. Karena kita adalah anak. Anta wa maluka kan li abik. Jangan lagi kok kehormatanmu nyawamu itu milik orang tua. Enggak ada orang tua tidak akan lahir kula panjenengan. Maka kalau urusan dunya dhewe ngalah, Pak. Maka jangan sampai karo wong tua urusan dunya sampai Idul Fitri gak disambangi. Wa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai wis ngalah kalau urusan dunia. Kalau urusan syariat ya maka kita ikuti syariat tanpa merendahkan orang tua. Bicara lah dengan baik-baik ya. Disadarkan orang tuanya dengan baik-baik, tapi tetap gak boleh dimusuhi, Pak. Tetap gak boleh dimusuhi, karena begitu hebatnya kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi wasil itu adalah menyambung orang yang memutus kepada kita. Makanya sampai dikatakan afdhalus shadaqah. Karena Muhammad mengatakan ya, as-shadaqah ala dirrahim al-kasyih. Jenengan iki sedekah nggih, ngwehi hadiah itu yang terbaik, nilai tertinggi sekali lagi adalah kepada kerabat al-kasyih. Kasyih itu yang menyimpan permusuhan pada kita. Dhewe wis apik, tapi dia itu menyimpan permusuhan, menyimpan dendam dumateng kula panjenengan. Dan ini adalah trik ya. Berarti jenengan kalau dimusuhi, ojo melu musuhi pisan, Pak. Akhirnya setan ketemu setan. Jangan terpancing Anda. Caranya pripun? Berarti kalau ada orang jelek, nah ini rumus dari Nabi Muhammad. Bantuan nih. Ada orang jelek, baikan, baikono ya. Kita baiki ya, kita beri hadiah sampai nanti lama-lama dia akan malu sendiri. Akan kembali sendiri nanti. Tapi nek jenengan malah dadi bisa nggih. Setan ketemu ke setan nggih. Padha kesetanane wa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai nggih. Jadi yang terbaik jenengan sedekah itu adalah kepada orang yang memusuhi kita. Dan yang terakhir nggih, silaturahim sebagaimana sudah saya sampaikan ada tingkatannya. Paling rendah yaitu saling berkunjung. Itu paling rendah, Pak. Saling berkunjung, tapi sudah baik. Atasnya lagi berkunjung dan juga memperhatikan kebutuhannya pada waktu itu. Sak nalika kuwi. Butuh apa? Kita kasih. Yang paling tinggi, Pak, adalah berkunjung, tidak cukup berkunjung, tapi memperhatikan kebutuhannya selama satu tahun penuh, terutama kepada orang tua ya. Iki tenanan iki tas tok kula teng Solo iki Pak. Apa ojek online iki lho. Anaknya 2 wedok kabeh,
Sijine jarene dirabi polisi, sijine dibidan kok. Lho kok sing ojek wae. Gak enak njaluk nang anake jare. Harusnya itu anak itu kan peka tadi. Berarti kan anaknya sudah sukses iki, Pak. Sudah di bidan, sudah di opo sitok iki. Tapi ternyata orang tuanya masih gak bagian, wa na'udzubillah, terutama ke orang tua nggih. Maka jangan hanya silaturahim neng wong tuwa ngoten nggih. Saiki malah kadang-kadang wale. Teko gak nggawa apa-apa. Mulih apa-apa di tersangkane wakeh. Dadi mudik iki teko ning wong tuane gak nggawa apa-apa, mulih apa-apa digowo. Ya Allah, padahal harusnya sebagai anak jenengan itu datang dan memberi. Ya nek gak iso berarti saknalika itu bapak ibuke perlu apa atau saudaranya perlu apa. Syukur-syukur jenengan memang Masya Allah dibukakan rezekinya oleh Allah, diberi kemudahan. Jenengan penuhi nggih. Apalagi orang tua jane setahun, Pak, seumur hidup harusnya sudah dijamin oleh anaknya. Jadi itu yang tertinggi. Tapi paling tidak ya, kalau kita belum bisa yang tertinggi, itu jadi niat kita, ya paling tidak kita saling mengunjungi dan juga menanyakan kabar ya. Mudah-mudahan kula panjenengan menjadi orang-orang sing seneng silaturahim ya, supaya panjang umur kita, supaya luas rezeki kita, supaya usia kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita kula panjenengan sedanten panjang umur, sehat walafiat, tidak ada rasulih, dan selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqamah dalam kebaikan, kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedaya hormati kita perkara madrasah itu bersama dengan Tanjung Habib Muhammad Muhajir mungkin sangat bermanfaat kepada kau. Terus sedaya yang hormati saya untuk mahul qiyam ada beberapa pengumuman. Pertama, infak yang dalam niku pikantuk Rp640.000. Rutinan rotib Selasa depan manggen wonten Pondok Al Khairot Mojosari Bang Suri. Rotibe Bapak Ibu kepingin kecepatan monggo hubungi Pak Hada, Pak Bakri, Pak Abijan. Lajeng pengumuman salajengipun penerimaan santri baru MTS Aliyah ataupun pindahan SD kelas 5 kelas 6 dengan program unggulan Hafiz Al-Quran dan bahasa kitab sholat. Salajengipun mohon doa dan dukungan untuk pembangunan pondok pesantren baik yang di Doko Mojosari ataupun di Desa Negaraan. Mohon doa dan dukungan, mudah-mudahan cepat dipun selesaikan. Prosedur mengatakan pengumuman yang saya ketahui sampaikan saking kapal kenanganipun keluarga Gusti Samudra Bangsami. Matur nuwun melaksanakan kepada panjenenganipun Gusti keluarga, mugi-mugi sedaya pengorbanipun diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.